warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, di antara rukun Islam adalah membayar zakat. Allah menuntut akan orang yang kaya untuk memberikan akan kekayaannya kepada fakir miskin. Allah meminta daripada orang yang kaya dan diminta oleh Allah untuk orang yang miskin. Maka adab di dalam Islam, orang yang kaya itu merasa cukup dengan Allah yang meminta daripadanya. Orang yang miskin hendaklah merasa cukup Allah yang meminta untuknya. Jangan yang miskin itu meminta-minta, dan jangan yang kaya ditunggu orang miskin datang untuk meminta daripadanya. Adab yang utama di dalam Islam, cukuplah buat orang yang kaya Allah yang meminta darinya, dan cukuplah buat orang yang miskin Allah yang meminta untuknya. Allah memerintahkan akan Rasulullah untuk mengambil sebahagian daripada harta orang-orang yang kaya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil olehmu hai Muhammad daripada harta mereka orang yang kaya sedekah. Di dalam tafsir disebutkan bahwa sedekah yang ada di dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah zakat, bukan sedekah sunat. Tapi yang dimaksud sedekah wajib daripada zakat. Bahasa Quran min amwalihim, daripada sekalian harta mereka. Tapi ini lafaz Quran, lafaz yang umum, tapi maksudnya tertentu, tak semuanya. Bahasa yang ditulis di dalam usul fiqh am, murad khas. Bahasanya itu umum, tapi maksudnya itu khusus. Karena datang Rasul mengkhususkan, mentaksiskan akan kalimat amwalihim, ditaksiskan oleh Rasul
dengan beberapa pembahagian daripada harta, dan ditentukan oleh Rasul kadarnya masing-masing, karena nisab batas minimum wajib zakat pada harta yang wajib dizakati itu tidak sama. Rasul yang menjelaskannya bahwa batas minimum tidak sama, dan kadar yang diwajibkan untuk dikeluarkan itu pun tidak sama, dan cara untuk menunaikannya itu pun dijelaskan oleh Rasulullah. Maka makna atuz zakah, tunaikan olehmu akan zakat, artinya kerjakan sebagaimana yang diperintahkan pada harta yang telah ditentukan dengan kadar yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dengan cara yang telah disampaikan oleh Rasul. Itu makna menunaikannya. Apabila dikerjakan tidak seperti itu, maka tidak dikatakan sudah menunaikan akan zakat, walau ia telah menunaikannya. Hadirin, pada ayat yang telah kita sebutkan tadi, Allah menyatakan faedahnya, hikmahnya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu diantara hikmah daripada menunaikan akan zakat. Imam Al-Ghazali menyebutkan hikmah yang paling besar daripada membayar zakat itu menyatakan kepada Allah bahwa iman kita itu benar. Lidah, hati, dan jawarih ketiga-tiganya sepakat, ketiga-tiganya sama. Muwafakat hati, lisan, dan jawarih dikatakan sidik pada iman. Orangnya diberi pangkat siddiqin kalau ketiganya itu muwafakat. Hikmah yang paling besar pada membayar zakat itu menyatakan benar kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya daripada iman, apa yang telah diikrarkan dengan lidah daripada syahadah. Iman menggendaki bahwa yang paling sangat dicintai oleh orang yang beriman dengan imannya adalah Allah. Sebagaimana kata Rasul, belum sempurna iman seorang kamu sebelum adalah Allah dan Rasul lebih cinta kepadamu ketimbang
anakmu, orang tuamu, hartamu, dan manusia sekaliannya. Iman menghendaki bahwa Allah lah yang lebih kita cintai. Di dalam hidup ini, orang karena ia melihat dengan mata kepala, maka ia melihat bahwa kekayaanlah yang dapat memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan di dalam hidupnya. Maka di dalam hidup ini kebanyakan manusia lebih sangat mencintai akan kekayaannya, akan hartanya, karena ia melihat dengannya lah terpenuhi apa yang ia butuhkan di dalam hidup ini. Supaya manusia dalam hidup membuktikan kepada Allah bahwa bukan harta yang paling dicintainya, tapi Allah lah yang paling dicintainya, maka mengeluarkan zakat itu simbol mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku lebih cinta kepadamu, aku lebih cinta kepada perintahmu ketimbang cinta aku kepada hartaku, kepada kekayaanku. Seolah-olah demikian, maka mengeluarkan zakat menyatakan pada Allah kita rela mengorbankan semua itu demi mengikuti perintah Allah. Kita rela menghabiskan semua itu karena sebab menjunjung tinggi perintah Allah yang memberikan kita kekayaan. Ditanya oleh orang pada Imam Al-Ghazali, hai Ghazali, andai kami memiliki 40 ekor kambing, berapa ekor yang wajib kami zakatkan? Artinya kami sumbangkan. Imam Al-Ghazali menjawab, kalau untuk kalian satu, tapi untuk kami seluruhnya. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa iman yang sempurna itu rela menghabiskan apa yang ada karena mengikuti apa yang disuruh oleh Allah. Zakat menunjukkan bahwa Allah lebih dicintai ketimbang hartanya. Maka walau jumlahnya yang kita keluarkan cuma sedikit, hati hendak melihat bahwa mudah dikeluarkan bukan karena jumlahnya yang sedikit, tapi mudah diberikan karena sebab mengikuti perintah daripada Allah. Di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatih, Wahbah Zuhaili menyebutkan hikmah Allah mewajibkan akan zakat terhadap orang-orang yang mampu, dan juga zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah kita membayarnya. Hikmahnya pertama, untuk membersihkan akan orang yang membayar zakat,
daripada sifat bakhil, sifat pelit. Diwajibkan akan zakat supaya orang yang membayar zakat hilang daripada hatinya sifat bakhil. Bakhil itu sifat karun. Bakhil itu sifat yang amat tercela. Maka Allah mewajibkan akan zakat supaya orang yang membayar zakat itu jauh daripada bersifat seperti sifatnya karun, daripada sifat bakhil, sifat kikir, supaya berganti dengan sifat yang mulia, yaitu sakha atau isar. Sakha itu dermawan yang martabatnya setelah ia mengambil kadar kebutuhan dirinya dan keluarganya, kalau lebih ia memberikan untuk bantuan terhadap orang yang lain. Isar itu sifat yang lebih tinggi. Ia lebih mementingkan akan orang lain ketimbang dirinya. Isar sifat dermawan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka sekurang-kurangnya kita yang membayar zakat bersifat dengan sifat sakha, hilang dari hati kita sifat kikir. Kemudian membayar zakat itu untuk memelihara akan harta. Hasinu amwalakum bizzakah, kata Rasul. Pelihara olehmu akan hartamu dengan zakat. Andainya orang yang kaya tak membayar akan zakat, hartanya tak terpelihara daripada menyakitinya esok di akhirat kelak. Karena orang yang tidak membayar zakat, hartanya itu di akhirat jadi azab buat dirinya. Maka membayar zakat memelihara supaya harta itu jangan jadi beban yang memudaratkan akan dia di akhirat kelak nanti. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, membayar zakat oleh orang-orang yang kaya membuat mata fakir miskin tertutup daripada hartanya orang kaya. Artinya si miskin yang hidup melarat tidak melihat kekayaan orang yang kaya dengan mata yang khianat. Kalau mereka melihat dengan mata yang khianat, pastilah harta orang kaya itu akan dicuri. Harta orang yang kaya akan didolimi. Maka membayar zakat, mengulurkan tangan membantu mereka si fakir miskin, membuat mata si fakir itu tertutup untuk harta orang-orang yang kaya. Karenanya di dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan memindahkan zakat daripada tempat harta. Ini di antara hikmahnya untuk menutupi mata si fakir miskin daripada melihat harta orang kaya dengan sikap khianat. Rasul jelas mengatakan,
hasinu amwalakum bizzakah, pelihara olehmu akan hartamu itu dengan membayar zakat. Kemudian membayar zakat itu faedahnya syukur terhadap harta yang diberikan oleh Allah. Harta itu nikmat, pengikatnya adalah syukur. Apabila harta itu ada, orang yang punya harta tak bersyukur, maka nikmat berubah jadi istidrat. Walau Allah tak mencabut harta dari tangannya, tapi Allah merubah akan sifat harta yang ada di dalam tangannya, yang tadinya pada saat Allah memberikan sifatnya itu nikmat, sifatnya itu rahmat, Allah merubahnya jadi istidrat. Amat sangat bahaya apabila harta yang diberikan oleh Allah, dikala Allah tidak mencabut akan harta daripadanya, padahal orangnya tak bersyukur, ini amat sangat bahaya. Karena orang yang kaya itu masih menganggap apa yang ada di tangannya itu kasih sayang Allah. Andai Allah tidak lagi sayang, sungguh Allah sudah mencabutnya. Tapi Allah tak mencabut, bahkan makin ditambah-tambah oleh Allah. Ini istidrat yang kebanyakan orang tidak tahu dan tak pernah merasakan. Sebagaimana kata Allah di dalam Al-Quran, sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun, selagi kami istidratkan mereka sekira-kira mereka tidak mengetahuinya. Inilah hikmah di antara hikmah Allah mewajibkan akan zakat atas orang-orang yang mampu, yang dianya merupakan ibadat maliyah, yang dianya salah satu daripada rukun Islam. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.